Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Terima kasih telah bergabung kembali di channel ini. Kali ini kita akan merangkum film animasi Shinji Season 3 episode 19 yang mana cerita dan juga pertarungannya semakin seru saja untuk kita simak dan sayang untuk kita lewatkan. Di episode 19 ini, secara garis besar, film memfokuskan kepada Tan Sanjang yang ingin menolong Yomoren dari pengaruh roh jahat yang juga auranya menyebar kepada klan sapi lainnya yang menyebabkan Tan Sanjang dan juga murid-muridnya kewalahan untuk menghadapinya. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu mari kita simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Di awal film diperlihatkan semua orang siaga melihat perubahan Yomoren. Raja Sapi mulai aneh dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Sepertinya ia mengalami perang internal dalam dirinya. Kepribadian adik dan dirinya dimakan oleh sesuatu yang lain, mungkin roh jahat. Seolah-olah sedang memperebutkan kendali dari tubuh Yomoren. Baji terlihat terkejut karena Yomoren tiba-tiba berubah menjadi roh jahat. Tan Sanjang memang sudah lama menyadari adanya ancaman dari luka tangan Yomoren. Karena di pertarungan itu, aura Yomoren tersebut membuat beberapa prajurit klan sapi di belakangnya pun ikut menjadi arwah jahat. Tan Sanjang berniat untuk menyelamatkan jiwa Raja Sapi meskipun dirinya sudah sepenuhnya berubah menjadi arwah jahat. Bahkan berubahnya hanya sebentar. Yomoren adalah lawan yang cukup berbahaya. Ternyata sebagai klan yang dipimpin rajanya, perubahan sang raja ini juga mulai menyebar ke anggota lainnya. Karena itu Tan Sanjang meminta Zubajik dan Sabujing untuk membuat siluman sapi yang lainnya sibuk. Di sisi lain, Tan Sanjang mulai berusaha menyelamatkan jiwa Yomoren dengan mantranya. Perlahan Yomoren mulai terkepung dengan mantra Tan Sanjang tersebut. Di saat itu juga bayangan masa lalu merasuki dirinya. Di scene ini saat ia kecil tengah menangis sendirian. Ia takut menjadi monster karena dirinya selalu merusak banyak hal. Saat itu juga sebuah siluet Raja Sapi datang menghiburnya. Ia mengatakan kepada adiknya jangan takut, kekuatannya kuat, hanya saja adiknya belum saja bisa untuk mengendalikannya. Dirinya bilang akan selalu bersama adiknya sehingga mereka menjadi satu dan berbagi kebahagiaan bersama. Hal ini akan berlangsung sampai adiknya bertemu dengan seseorang yang bisa menerimanya. Sampai dirinya tak akan membutuhkan kakaknya lagi, yaitu Yomoren si Raja Sapi. Kembali ke masa kini, Tan Sanjang masih berusaha berkomunikasi dengan setan sapi. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah teman baik Yomoren. Tan Sanjang meminta untuk Yomoren jangan membiarkan kegelapan yang ada di hatinya menguasainya dan memohon mempercayainya karena Tan Sanjang akan menolongnya. Tapi ternyata mantra yang dilapalkan oleh Tan Sanjang tersebut tidak bisa menyelamatkan jiwa Yomoren. Raja Sapi terus menyerang Tan Sanjang, tapi ia tak menyerah untuk terus mengingatkan dirinya. Sampai akhirnya ia lebih memilih untuk tak berbaik hati lagi kepada Raja Sapi dan pertarungan pun terjadi. Tan Sanjang menyadari bahwa tinjunya menstimulasi Yomoren untuk serangan baliknya. Karena itu ia tak bisa terus-menerus seperti ini. Yomoren terus merengek bahwa dirinya butuh daging segar. Saat itu juga Tan Sanjang melihat titik lemah dari Yomoren. Akhirnya ia membekap hidung sapi itu dan menyerangnya lagi.
Tan Sanjang khawatir karena Raja Sapi telah berubah sepenuhnya menjadi arwah jahat. Klan Sapi akan menderita dan tak akan berhenti saat itu juga. Raja Sapi bangkit dan mulai marah karena Tan Sanjang mengganggunya. Belum sampai menyerang Tan Sanjang, Baelong datang menghadangnya, tapi Baelong berhasil dilempar ke tanah oleh Nio Moren. Tak menyerah, Baelong lalu melilit Nio Moren dengan naga apinya. Tan Sanjang meminta Baelong untuk terus menahannya dan dia akan melafalkan mantranya. Kemudian Tan Sanjang meminta Baelong untuk melepaskan lilitnya itu, karena jika tidak, ia akan habis dirobek oleh roh jahat itu. Akan tetapi Baelong tak memperdulikannya karena menurutnya keselamatan jiwa Tan Sanjang lebih ia pentingkan. Namun di saat kritis tiba-tiba muncul Auxi membantu Baelong. Dengan lilitan dua naga tersebut, tubuh Nio Moren jadi tak berkutik dan disusul dengan Tan Sanjang yang melafalkan mantra andalannya. Scene berpindah saat itu juga tiba-tiba muncul Gelembung. Sosok adik Nio melayang di antara gelembung-gelembung itu. Ia pikir Wukong satu-satunya orang yang ia tunggu. Oleh karena itu, ia meminta maaf kepada Tan Sanjang karena ia tidak bisa kembali lagi. Dirinya sangat mencintai Wukong dan berharap ia datang menemuinya. Namun sejauh ini adik Nio tak pernah menerima kabarnya sehingga dirinya menjadi lebih murung. Bahkan melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah bertemu Tan Sanjang, akhirnya ia tahu bahwa dirinya tak lagi bisa bertemu dengan Wukong. Karena itu, adik Nio merasa tak masuk akal jika dirinya masih tinggal di dunia ini, sambil perlahan tertarik semakin dalam kegelapan. Kembali ke medan pertempuran, naga Baelong dan Auxi masih menahan tubuh Nio Moren berserta Tan Sanjang dan juga murid-muridnya. Bazi dan Bujing sudah tak tahan menghadang klan Sapi yang lainnya. Akhirnya Tan Sanjang membujuk adik Nio dengan mengatakan bahwa dirinya berbohong tentang Wukong yang sudah mati. Sun Wukong dan yang lainnya hanya sedang main-main dan bersembunyi. Karena itu, jika adik Nio pergi sekarang, ia tak bisa melihat apapun lagi. Tan Sanjang juga berjanji akan mempertemukan mereka lagi. Adik Nio mendengarkan perkataan Tan Sanjang ragu akan tentang Sun Wukong yang sudah mati. Berarti Tan Sanjang dan murid-muridnya sudah berkomplot untuk menipunya. Karena itu ia tidak bisa membiarkan dirinya berubah menjadi jiwa yang gelap. Ia akhirnya melawan makhluk-makhluk yang melilitnya dengan tekad untuk kembali. Tan Sanjang masih melafalkan mantranya dan tiba-tiba ia terlempar. Tan Sanjang berpikir apakah sudah terlambat. Kemudian Raja Sapi juga mulai aneh lagi. Di alam bawah sadarnya, adiknya masih berjuang melepaskan diri dari makhluk-makhluk jahat itu. Dan tiba-tiba Sun Wukong datang membantunya. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan men-share film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Six Shinji Season 3 episode 19 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.